Kisah asal-usul pohon cemara dijadikan pohon Natal. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di belahan utara Eropa, terdapat komunitas yang hidup harmonis dengan alam sekitar mereka. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi oleh pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi, membentuk kanopi hijau yang memayungi tanah di bawahnya. Kehadiran hutan cemara ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduk desa, seolah-olah pepohonan ini adalah penjaga setia yang melindungi mereka dari berbagai ancaman luar. Pohon-pohon cemara ini bukan hanya elemen alam yang biasa, melainkan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Setiap musim dingin ketika salju mulai turun dan angin dingin menggigit, pohon-pohon cemara tetap hijau dan kuat. Mereka seperti simbol kehidupan dan harapan di tengah-tengah musim yang keras. Orang-orang percaya bahwa pohon-pohon cemara ini memiliki kekuatan magis yang bisa menyeimbangkan alam dan melindungi mereka dari roh-roh jahat yang berkeliaran di malam yang gelap dan dingin. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu, ada seorang penyihir baik hati yang tinggal di hutan tersebut. Penyihir ini dikenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuannya berkomunikasi dengan alam. Dia sangat mencintai pohon-pohon cemara dan menganggap mereka sebagai sahabatnya. Suatu hari, desa tersebut dilanda bencana besar. Angin topan dan badai salju yang dahsyat menghancurkan banyak rumah dan lahan pertanian. Penduduk desa yang ketakutan meminta bantuan kepada penyihir tersebut. Dengan seluruh kekuatannya, penyihir itu berdoa untuk melindungi desa dan penduduknya. Mendengar doa tulusnya, pohon-pohon itu pun membentuk barisan pelindung di sekitar desa, menahan angin topan dan badai salju dengan ranting-ranting mereka yang kuat. Setelah bencana berlalu, desa itu tetap berdiri kokoh tanpa banyak kerusakan. Sejak saat itu, penduduk desa menghormati pohon-pohon cemara sebagai pelindung mereka. Mereka percaya bahwa roh penyihir yang baik hati telah merasuk ke dalam pohon-pohon tersebut, memberikan mereka kekuatan untuk melindungi dan menyeimbangkan alam. Setiap tahun, penduduk desa mengadakan festival khusus untuk menghormati pohon-pohon cemara. Mereka menghiasi pohon dengan pita-pita warna-warni, lilin, dan berbagai persembahan sebagai ungkapan terima kasih. Sebelum agama Kristen menyebar ke Eropa, masyarakat lokal telah memiliki keyakinan dan tradisi yang sangat kuat terkait alam dan siklus kehidupan. Salah satu elemen alam yang sangat dihormati adalah pohon cemara. Pohon ini, dengan dedaunan yang tetap hijau sepanjang tahun, dianggap sebagai simbol kehidupan abadi dan perlindungan. Ketika musim dingin datang, suasana di desa-desa menjadi sangat dingin dan gelap. Matahari jarang sekali menampakkan dirinya, dan malam terasa sangat panjang. Dalam kondisi yang keras ini, penduduk desa mencari cara untuk menjaga semangat mereka tetap tinggi dan mengusir kegelapan yang merasuk ke dalam hati mereka. Mereka percaya bahwa membawa elemen-elemen hijau ke dalam rumah dapat memberikan perlindungan dan kekuatan. Masyarakat Eropa pada masa itu memiliki tradisi menghias rumah mereka dengan ranting-ranting hijau dari berbagai jenis pohon, tetapi ranting pohon cemara memiliki makna khusus. Pohon cemara yang hijau abadi dianggap sebagai simbol dari siklus kehidupan yang tak pernah berhenti, meski musim berganti. Hijau cemara melambangkan keabadian, keindahan alam, dan harapan yang selalu hidup meskipun di tengah kegelapan musim dingin. Pada malam terpanjang tahun, yang dikenal sebagai Winter Solstice, penduduk desa mengadakan perayaan besar. Mereka menghias rumah mereka dengan ranting-ranting cemara, daun holly, dan tanaman hijau lainnya. Rumah-rumah yang awalnya suram dan dingin berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh kehidupan dengan dekorasi hijau yang menyegarkan. Mereka menempatkan ranting-ranting cemara di setiap sudut rumah, di atas perapian, dan di pintu masuk untuk mengundang roh-roh baik dan mengusir roh-roh jahat. Ranting-ranting hijau ini juga digunakan dalam upacara-upacara keagamaan. Mereka membuat karangan bunga dan lingkaran dari ranting-ranting cemara yang digunakan dalam ritual penyucian dan perlindungan. Pohon cemara dianggap memiliki energi positif yang kuat yang dapat membersihkan rumah dari energi negatif dan melindungi penghuni dari bahaya. Sebagai tambahan, dalam tradisi pagan, pohon cemara seringkali dianggap sebagai pohon yang suci. Mereka dipercaya sebagai tempat tinggal bagi roh-roh alam dan dewa-dewi yang memberikan perlindungan dan keberuntungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menghias rumah dengan ranting-ranting cemara juga dianggap sebagai cara untuk menghormati dan menyenangkan roh-roh tersebut, sehingga mereka akan melindungi desa dari bahaya dan memberikan berkah.
Saat agama Kristen mulai menyebar ke seluruh Eropa pada abad pertengahan, misionaris Kristen berusaha untuk mengintegrasikan kebiasaan dan tradisi lokal ke dalam ajaran baru mereka. Mereka mengakui bahwa untuk memperkuat akar agama baru ini di hati masyarakat, mereka perlu beradaptasi dengan budaya dan kepercayaan yang telah lama ada. Salah satu tradisi yang menarik perhatian para misionaris adalah kebiasaan menghias rumah dengan ranting-ranting hijau, terutama pohon cemara, selama musim dingin. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pagan yang percaya bahwa pohon cemara dengan hijau abadi adalah simbol kehidupan dan perlindungan dari kegelapan musim dingin. Pohon cemara dihargai karena kemampuannya untuk tetap hijau sepanjang tahun, bahkan di tengah cuaca yang paling keras sekalipun. Dalam salah satu legenda yang terkenal, dikisahkan tentang Santo Bonifacius, seorang misionaris Kristen yang sangat bersemangat dalam menyebarkan ajaran Kristen. Pada suatu hari, Santo Bonifacius tiba di sebuah desa di Jerman yang penduduknya masih memuja pohon ek besar sebagai bagian dari kepercayaan pagan mereka. Pohon ek tersebut dianggap sebagai pohon suci yang berhubungan langsung dengan para dewa. Untuk menunjukkan kekuatan Tuhan dan meyakinkan penduduk desa akan ajaran Kristen, Santo Bonifacius memutuskan untuk menebang pohon ek besar tersebut. Dengan sebuah kapak di tangan, ia menebang pohon suci itu. Menurut legenda, saat pohon ek tersebut tumbang, keajaiban terjadi. Di tempat pohon ek yang roboh itu, tiba-tiba tumbuh sebatang pohon cemara yang hijau abadi. Santo Bonifacius kemudian menjelaskan kepada penduduk desa bahwa pohon cemara ini adalah simbol dari kekekalan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Ia menggantikan pohon ek yang dipuja oleh penduduk dengan pohon cemara sebagai simbol baru dalam ajaran Kristen. Pohon cemara yang hijau abadi menggambarkan kehidupan kekal dan harapan yang tidak pernah pudar, bahkan di tengah kegelapan musim dingin. Kisah ini menyebar dengan cepat di antara komunitas Kristen dan semakin memperkuat posisi pohon cemara dalam tradisi Kristen. Pada abad ke-16, kebiasaan menghias pohon cemara sebagai bagian dari perayaan Natal mulai muncul di Jerman. Keluarga-keluarga Kristen mulai membawa pohon cemara ke dalam rumah dan menghiasinya dengan lilin, buah-buahan, dan kue sebagai simbol kegembiraan dan harapan yang dihadirkan oleh kelahiran Yesus Kristus. Pohon cemara yang awalnya memiliki makna dalam tradisi pagan, kini diadopsi dan diberi makna baru dalam konteks Kristen. Ini menunjukkan bagaimana agama Kristen berhasil menggabungkan elemen-elemen lokal ke dalam ajarannya, menciptakan tradisi baru yang kaya dengan simbolisme dan makna. Melalui pengaruh agama Kristen, pohon cemara tidak hanya menjadi simbol kehidupan abadi, tetapi juga menjadi bagian integral dari perayaan Natal yang dirayakan di seluruh dunia. Pada abad ke-16, Jerman menjadi pusat dari sebuah tradisi baru yang indah dan penuh makna, yang kemudian dikenal sebagai tradisi Natal. Keluarga-keluarga mulai membawa pohon cemara ke dalam rumah mereka dan menghiasinya dengan berbagai ornamen sebagai simbol kegembiraan dan harapan. Tradisi ini berkembang dari akar yang dalam dan kaya dengan simbolisme alam dan spiritual. Di masa ini, rumah-rumah di Jerman mulai dipenuhi dengan kehangatan dan cahaya saat pohon cemara yang hijau dan segar didirikan di ruang tengah. Pohon ini dihiasi dengan lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya lembut, buah-buahan yang melambangkan kelimpahan, serta kue-kue yang manis sebagai simbol dari kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Setiap hiasan pada pohon cemara memiliki makna khusus yang menggambarkan harapan akan musim dingin yang hangat dan penuh berkah. Martin Luther, seorang tokoh reformasi Kristen yang sangat berpengaruh, diyakini memainkan peran penting dalam memperkenalkan tradisi menghias pohon cemara dengan lilin. Menurut legenda, suatu malam ketika Martin Luther berjalan melewati hutan pada malam Natal, ia terpesona oleh keindahan bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam. Untuk menggambarkan pemandangan menakjubkan ini kepada keluarganya, Martin Luther membawa pohon cemara ke dalam rumahnya dan menghiasinya dengan lilin-lilin kecil yang menyala, untuk menggambarkan keindahan bintang-bintang di langit malam. Cahaya lilin yang berkilauan di atas ranting-ranting hijau pohon cemara memberikan efek magis dan menyentuh hati, membuat setiap malam Natal menjadi momen yang penuh makna dan harapan. Keindahan ini segera menyebar dan ditiru oleh banyak keluarga lainnya, hingga akhirnya menjadi tradisi yang kita kenal sekarang. Pohon cemara yang dihias ini menjadi pusat dari perayaan Natal, sebuah simbol dari kelahiran Yesus Kristus yang membawa terang dan harapan ke dunia. Dengan setiap lilin yang menyala,
buah-buahan yang digantung, dan kue-kue yang ditempatkan dengan hati-hati, pohon cemara menjadi lambang dari sukacita dan kebahagiaan yang dibawa oleh musim Natal. Tradisi menghias pohon cemara ini tidak hanya berhenti di Jerman, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-19, tradisi menghias pohon Natal mulai menemukan tempatnya di tanah Inggris, membawa cahaya, keindahan, dan sukacita ke dalam rumah-rumah penduduk. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari pengaruh yang kuat dari pasangan kerajaan, Ratu Victoria dan suaminya, Pangeran Albert. Pangeran Albert, yang berasal dari Jerman, membawa serta banyak tradisi dari tanah kelahirannya ketika ia menikahi Ratu Victoria. Salah satu tradisi yang paling mencolok adalah kebiasaan menghias pohon cemara dengan lilin, buah-buahan, kue, dan berbagai ornamen lainnya selama musim Natal. Pangeran Albert memiliki kenangan indah tentang perayaan Natal di Jerman, di mana pohon cemara dihiasi dengan penuh cinta dan kegembiraan. Pada tahun 1841, Pangeran Albert memutuskan untuk membawa tradisi ini ke Inggris dan mendirikan sebuah pohon Natal di Istana Windsor. Pohon Natal yang dihias dengan indah ini menarik perhatian seluruh kerajaan. Pohon tersebut diletakkan di dalam ruangan utama istana, dihiasi dengan lilin-lilin yang memancarkan cahaya hangat, pita-pita berwarna, dan berbagai hiasan yang mempesona. Ratu Victoria dan Pangeran Albert merayakan Natal dengan mengelilingi pohon tersebut bersama anak-anak mereka, menciptakan kenangan yang manis dan penuh kehangatan keluarga. Gambar-gambar dari pohon Natal pertama di Istana Windsor dipublikasikan di majalah-majalah dan surat kabar, menyebarkan keindahan tradisi ini ke seluruh Inggris. Masyarakat Inggris, yang sangat menghormati dan mengidolakan keluarga kerajaan, segera mengadopsi tradisi ini. Pohon Natal menjadi simbol dari kebersamaan, cinta, dan harapan selama musim liburan. Tidak butuh waktu lama bagi tradisi menghias pohon cemara untuk menyebar ke seluruh negeri. Keluarga-keluarga di Inggris mulai mendirikan pohon Natal di rumah mereka, menghiasnya dengan berbagai ornamen yang indah dan berwarna-warni. Setiap rumah dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi saat mereka bersiap-siap untuk merayakan Natal. Seiring waktu, dekorasi pohon Natal di Inggris menjadi semakin beragam dan kreatif. Orang-orang mulai menambahkan ornamen buatan tangan, bola-bola kaca, dan pita berwarna-warni ke dalam hiasan pohon mereka. Lampu-lampu listrik kemudian menggantikan lilin, memberikan keindahan tambahan dan meningkatkan keamanan. Tradisi ini terus berkembang, membawa inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan akar sejarahnya yang kaya. Ketika imigran Jerman mulai menetap di Amerika Serikat pada awal abad ke-19, mereka membawa serta banyak tradisi dari tanah air mereka, termasuk tradisi menghias pohon cemara selama musim Natal. Tradisi ini awalnya dianggap eksotis oleh banyak orang Amerika, tetapi segera menjadi populer dan terintegrasi ke dalam budaya Natal Amerika. Pada tahun 1850-an, majalah-majalah dan surat kabar mulai memuat gambar-gambar pohon Natal yang dihias indah. Salah satu gambar yang paling berpengaruh adalah ilustrasi pohon Natal keluarga Inggris, Ratu Victoria dan Pangeran Albert, yang diterbitkan di majalah Gorgeous Lady's Book pada tahun 1850. Gambar ini menunjukkan Ratu Victoria dan keluarganya berkumpul di sekitar pohon Natal yang dihias dengan lilin, pita, dan ornamen, memancarkan suasana hangat dan penuh kasih sayang. Gambar ini memikat hati banyak orang Amerika dan memicu ketertarikan terhadap tradisi pohon Natal. Pengaruh budaya Eropa dan keinginan untuk merayakan Natal dengan cara yang lebih meriah membuat tradisi menghias pohon Natal cepat menyebar ke seluruh negeri. Keluarga-keluarga di Amerika mulai mendirikan pohon Natal di rumah mereka, menghiasnya dengan berbagai ornamen seperti buah-buahan, kue, dan mainan buatan tangan. Pohon Natal menjadi simbol kebahagiaan dan kegembiraan, pusat dari perayaan yang mengundang seluruh keluarga untuk berkumpul. Pada akhir abad ke-19, inovasi teknologi mulai mempengaruhi cara orang menghias pohon Natal. Penemuan bola lampu oleh Thomas Edison pada tahun 1879 membuka jalan bagi penggunaan lampu listrik pada pohon Natal. Pada tahun 1882, seorang rekan kerja Edison, Edward Haji Johnson, menjadi orang pertama yang menghias pohon Natal dengan lampu listrik.
Pohon Natal yang sebelumnya dihiasi dengan lilin yang berpotensi berbahaya kini menjadi lebih aman dan lebih indah dengan lampu-lampu berwarna-warni yang berkedip-kedip. Lampu listrik tidak hanya membuat pohon Natal lebih aman tetapi juga menambah keindahan visual yang memukau. Pohon Natal yang dihias dengan lampu-lampu berwarna-warni menjadi pemandangan yang sangat dinantikan setiap musim Natal. Keluarga-keluarga di seluruh Amerika mulai mengadopsi penggunaan lampu listrik untuk menghias pohon Natal mereka, menciptakan suasana yang hangat dan magis di setiap rumah. Seiring berjalannya waktu, dekorasi pohon Natal di Amerika semakin beragam dan kreatif. Orang-orang mulai menambahkan berbagai ornamen modern seperti bola-bola kaca, pita berwarna-warni, dan ornamen tematik yang mencerminkan minat dan hobi mereka. Pohon Natal menjadi kanvas bagi ekspresi kreatif dan kekayaan budaya, di mana setiap keluarga dapat menceritakan kisah mereka sendiri melalui hiasan yang mereka pilih. Selain itu, pusat perbelanjaan dan tempat umum mulai mendirikan pohon Natal besar yang dihias dengan mewah, menarik banyak pengunjung dan menciptakan suasana perayaan yang penuh semangat. Pohon-pohon Natal raksasa ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat Natal, menghiasi kota-kota dengan keindahan yang memukau. Di era modern ini, pohon Natal telah menjadi lambang universal dari perayaan Natal yang dirayakan di berbagai belahan dunia. Dengan hiasan yang beraneka ragam dan pencahayaan yang berkilauan, pohon Natal menjadi pusat dari setiap perayaan yang memancarkan kegembiraan, kebersamaan, dan keajaiban musim liburan. Meskipun berbagai jenis pohon dapat digunakan sebagai pohon Natal, pohon cemara tetap menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga dan komunitas. Alasannya sederhana namun mendalam, keindahan dan kemampuannya untuk tetap hijau sepanjang tahun. Pohon cemara, dengan dedaunan jarum yang lebat dan hijau, memberikan simbolisme yang kaya tentang kehidupan abadi, harapan, dan kekuatan yang tidak pernah pudar, bahkan di tengah musim dingin yang paling keras sekalipun. Menghias pohon cemara dengan ornamen dan lampu telah menjadi ritual yang dinantikan oleh banyak orang setiap tahun. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan modern, tradisi ini menawarkan momen refleksi dan kebersamaan. Menggantungkan hiasan, mengatur lampu, dan menambahkan sentuhan akhir pada pohon Natal menghubungkan kita dengan kenangan masa lalu, keluarga, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pohon cemara yang indah tidak hanya menjadi dekorasi di dalam rumah, tetapi juga di tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, dan alun-alun kota. Pohon-pohon Natal raksasa yang dihias dengan ribuan lampu dan ornamen mewah menjadi pusat perhatian dan daya tarik bagi banyak orang. Mereka membawa semangat Natal ke dalam kota, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegembiraan, serta mengajak setiap orang untuk ikut merasakan keajaiban musim liburan. Keindahan pohon cemara dalam Natal modern juga tercermin dalam beragam dekorasi yang digunakan. Lampu-lampu LED yang berkilauan, ornamen-ornamen tematik, pita-pita berwarna-warni, dan hiasan buatan tangan semuanya berkontribusi dalam menciptakan pohon Natal yang unik dan personal. Setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk menghias pohon Natal mereka, menciptakan tradisi dan kenangan yang akan diingat sepanjang hidup. Dengan teknologi yang terus berkembang, pohon Natal modern juga semakin inovatif. Lampu-lampu yang dapat dikendalikan melalui aplikasi, hiasan yang dapat memutar musik, dan ornamen yang dapat mengeluarkan aroma harum semuanya menambah dimensi baru dalam dekorasi pohon Natal. Namun, di balik semua inovasi ini, esensi dari pohon cemara sebagai simbol kehidupan, harapan, dan kebersamaan tetap tidak berubah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.